Dan untuk membahas bagaimana hasil survei dari Litbang Kompas hari ini, sudah bersama saya dengan Mbak Ratna. Selamat siang. Selamat siang. Silahkan. Ya. Nah ini kalau kita lihat memang hasil survei dari Harian Kompas ataupun Litbang Harian Kompas cukup berbeda dengan yang terjadi pada bulan lalu ataupun pada periode yang lalu sebelum survei. Apa sebenarnya faktor yang membuat perbedaan begitu signifikan terjadi, perubahan cepat terputar begitu? Cukup banyak ya sebenarnya yang terjadi. Selain dari kondisi di DKI sendiri yang penuh dinamika, juga masing-masing dari pemilih memiliki latar belakang, memiliki faktor-faktor kunci yang menjadikan mereka memilih paslon 1, paslon 2, ataupun paslon 3. Seperti itu. Ini kalau kita lihat memang elektabilitas pasangan calon pada Pilkada DKI Jakarta ini cukup signifikan penurunannya. Kalau di periode lalu pada saat Harian Kompas melakukan survei begitu, ini elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono terpaut ataupun cukup tinggi ya, 37,1%. Sedangkan di periode ini turun begitu signifikan di angka 28,2%. Apa penyebab penurunan elektabilitas ini sehingga kalau kita lihat rivalnya, Basuki Cahayapurnama naik secara signifikan, kurang lebih 3,2%. Apa penyebab ini? Jadi dari pemilih sendiri terjadi semacam saling mencuri suara di sini. Kita lihat di sini bahwa secara umum suara dari pasangan satu, Agus Yudhoyono dan Agus Silvi, tercuri dan pindah ke suara Anies dan Sandi, seperti itu. Sementara itu demikian pula dengan paslon-paslon yang lain. Mereka ada beberapa dari masing-masing pemilih yang kemudian berpindah ke paslon yang lain. Nah kalau kita lihat juga ini sikap pemilih ya terhadap para pasangan calon. Tadi Mbak jelaskan bahwa sikap pemilih itu berubah-ubah. Kalau yang saya lihat lebih signifikan lagi adalah pasangan dari Anies Sandi yang cukup naik 9%. Kalau sikap pemilih ini kalau kita lihat ada pada Desember dan juga Februari, ini tidak ada pilihan yang berubah. Di bulan Februari ini ada sekitar 74,9% terjadi kenaikan. Silahkan, apa yang menjadi penyebabnya sebenarnya? Jadi dari sini terlihat sekali bahwa Agus Silvi yang tidak akan berubah pilihan ini semakin solid. Dari 64,1% kemudian menjadi 74,9%. Ini naik. Sementara itu yang masih berubah juga menyusut dari 33,2% menjadi 21,6%. Kita lihat kalau untuk Basuki Cahayapurnama bagaimana sikap terhadap pilihan mereka dari pasangan calon Basuki Cahayapurnama. Ini kalau dari hasil survei yang tadi adalah sikap terhadap pilihan, ini bagaimana? Nah, ini sama, hanya saja tampak bahwa pemilih dari Basuki Jarot ini lebih solid. Jadi kita lihat bahwa pada bulan Desember kita melakukan survei, pemilih yang tidak akan berubah pikiran 70,3%. Lalu pada bulan Februari, pemilih yang sudah mantap dengan pilihan nomor 2 ini naik menjadi 81,2%. Sementara itu yang masih berubah menyusut menjadi 15,9% dan kemudian yang belum menentukan pilihan tipis 2,9%. Oke, kalau saya lihat bagaimana hasil dari pasangan Anies Sandi, kita akan lihat bersama-sama. Pasangan dari Anies Sandi kalau kita melihat berarti selisihnya yang dihitung itu cukup tinggi. Ya benar. Ini lompatannya yang paling tinggi dibandingkan dua paslon sebelumnya. Kita lihat di sini bahwa pada bulan Desember, survei bulan Desember, pemilih yang mantap tidak akan berubah pilihan hanya 60,3%. Sementara pada bulan Februari ini jumlah persentase pemilih yang mantap dengan pilihannya naik 14% menjadi 74%. Jadi pemilih yang naik dan tidak akan berubah pilihan ini paling tinggi di paslon nomor 3. Nah kalau kita lihat entah dari paslon 1, 2 ataupun 3, adanya pemilih yang tidak akan pernah berubah pilihan mereka sampai dengan di tanggal 15 Februari nanti. Apa sebenarnya faktor yang menyebabkan para pemilih ini begitu solid ataupun tidak akan merubah pilihannya lagi? Nah ini agak berbeda-beda. Kalau kita tabulasi silangkan dengan kenapa alasan mereka memilih paslon 1, paslon 2, paslon 3, itu tampak berbeda sekali. Paslon 1 dan paslon 3 biasanya pemilih mengutamakan karena figur, kepribadian, juga latar belakang pendidikan dan juga karir sebelumnya. Sementara itu kalau paslon 2 pemilihnya lebih mengacu pada kinerja mereka pada saat memimpin sekarang. Jadi lebih dari 50% pemilih nomor 2 itu memilih paslon nomor 2 karena kinerja
selama pemerintahan Basuki Jarot. Seperti itu. Oke, jadi latar belakang antara 1 dan juga 3 pasangan paslon nomor 1 dan juga 3 ini bisa saling mencuri begitu? Betul, hampir sama alasannya. Sementara nomor 2 ini lebih berbeda alasannya, seperti itu. Nah, kalau saya lihat memang Harian Kompas ini sudah melakukan survei di bulan Desember dan juga Februari. Dari informasinya adalah ada 4.000 responden. 804 responden yang dijaga ataupun hingga saat ini. Bagaimana metodenya untuk menjaga ke 804 responden ini agar tetap solid ataupun tidak berubah? Baik, ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana menjaga 804 responden? Jadi kami berusaha mengikuti dan mengadakan survei sesuai dengan kaidah pengumpulan data. Kemudian di lapangan kami sangat ketat dalam mengawal sampel dan memonitor pengambilan sampel. Tenaga-tenaga lapangan yang kami pergunakan pun sangat terlatih. Nah, kemudian selain itu kami berusaha sekeras mungkin agar responden itu tidak beralih. Jadi kita menggunakan responden yang sama di survei sebelumnya pada bulan Desember. Kami temui lagi, kami ajukan pertanyaan dan mereka menjawab, dan inilah hasilnya. Nah, kalau kita lihat apa saja faktor sebenarnya yang membuat elektabilitas ketiga pasangan calon ini bisa naik, turun? Apakah faktor debat menjadi salah satunya? Ya, benar sekali. Faktor debat menjadi salah satu faktor yang penting dalam Pilkada DKI kali ini. Karena dari catatan kami dalam survei bulan Februari kemarin, ternyata warga yang menonton debat itu meningkat. Jadi pada saat debat pertama itu 57,1 warga DKI yang terdaftar di DPT menonton debat, kemudian di debat kedua naik lagi. Jadi mereka rupanya menantikan saat-saat debat ini. Karena pada saat debat mereka bisa melihat program, visi, misi, dan juga cara bicara, serta bagaimana daya nalar calon pimpinan mereka. Berbicara soal debat tentunya Mbak Ratna, ini kan kita lihat setelah menonton debat, para calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta ini ada yang semakin kuat ataupun semakin yakin dengan pilihannya. Seberapa signifikan sebenarnya hasil debat ataupun para calon gubernur DKI Jakarta ini ketika memaparkan visi misi ataupun waktu berdebat ini bisa menggait suara para pemilih? Nah, ini yang menarik. Jadi dari hasil debat ternyata 84,2 pemilih itu merasa semakin yakin. Jadi sesuai dan selaras dengan hasil survei kami. Kemudian lebih dari 80% juga mereka semakin tahu visi, misi, dan program yang akan dijalankan masing-masing paslon. Sesuai tidak dengan hati dan pikiran mereka. Kemudian 77,1% mereka juga semakin tahu apa kelebihan dan kelemahan masing-masing calon. Dan hanya sedikit yang kemudian semakin yakin untuk mengubah pilihan. Jadi menurut saya debat itu merupakan salah satu faktor yang signifikan untuk menentukan nah, kalau selain debat, apa saja lagi yang sebenarnya menjadi penentu ataupun yang bisa menggait para pemilih ini untuk memilih pilihan mereka pada 15 Februari nanti? Cukup banyak ya. Sekarang kita masih punya beberapa hari sebelum masa tenang, jadi kampanye-kampanye masih bisa dilakukan. Kemudian selama ini juga selain debat, juga adanya dukungan tokoh-tokoh yang berpengaruh itu menentukan elektabilitas. Nah, dukungan tokoh-tokoh berpengaruh itu menentukan elektabilitas tentunya ya. Kalau kita lihat ketiga pasangan calon ini masing-masing didukung oleh tiga tokoh yang berpengaruh di kancah perpolitikan Indonesia. Kita berbicara soal yang namanya Black Campaign. Apakah Black Campaign ini juga berpengaruh terhadap hasil survei ataupun elektabilitas ketiga para pasangan calon ini? Bisa jadi ya, karena ternyata sebagian dari responden kami juga membuka medsos atau memiliki medsos. Jadi mereka memiliki akun medsos yang biasanya mereka mendapatkan informasi dari Facebook dan juga WhatsApp group, di mana sebagian besar Black Campaign beredar di situ. Mereka juga membaca media-media lain seperti televisi, kemudian koran, magazine, majalah, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari ketiga pasangan calon ini, isu apa sebenarnya yang paling bisa membuat elektabilitas mereka naik turun, entah itu dari pasangan Agus Silvi, Basuki Jarot, ataupun Anies Sandi? Isu seperti apa yang bisa memberikan elektabilitas mereka naik ataupun elektabilitas mereka malah merosot turun? Nah, beragam sekali yang bisa bisa menaikkan atau menurunkan. Itu menjadi tantangan bagi tim kampanye masing-masing dan tim pemenang masing-masing, bagaimana mereka meluncurkan strategi ataupun campaign yang bisa merebut hati rakyat, dan bagaimana mereka bisa menangkal isu-isu yang kemudian menjatuhkan baik kampanye hitam maupun tidak. Baik.